Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Julia. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Jongkong. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Angkatan keempat di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik. Pada hari ini kita akan memulai materi tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu. Oke, silakan Al-Farizi. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada materi lalu, kita belajar tentang materi tentang persamaan dasar akuntansi, kan? Nah, sekarang kita belajar tentang penyusunan siklus perusahaan jasa. Nah, ini ada video dulu. Ibu akan menampilkan sebuah video. Oke, ini tentang perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa itu adalah sebuah kegiatan dalam perusahaan memproduksi produk yang tidak berwujud. Nah, itu adalah perusahaan jasa. Kita lanjut ya. Ini adalah salah satu bukti transaksi, yaitu cek. Ada yang pernah dapat cek? Tidak ada. Nah, ini yang selanjutnya. Yang kedua ada bukti kas masuk. Nah, tadi cek, sekarang kas masuk. Yang tadi bukti kas masuk, sekarang bukti kas keluar. Jadi sudah ada 3 ya. Lanjut. Oke, ini bukti memorial. Kan? Ini bukti memorial. Kita lanjut. Oke, selesai. Berarti ada contoh 4 bukti transaksi. Bukti transaksinya. Oke, kita lanjut ke penampilan yang selanjutnya, materinya. Tadi video. Absen sudah masuk. Silahkan klik di classroom-nya. Tadi link sudah Ibu kirim di WA group.
Oke. Kita bahas tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Tujuannya, peserta didik dapat mengklasifikasi jenis-jenis perusahaan, karakteristik perusahaan jasa, menyusun tahapan proses akuntansi, menghubungkan tahapan proses kegiatan, dan menganalisis transaksi terhadap akun dan menjelaskan mekanisme debit dan kredit tiap akun. Kita tadi membahas tentang perusahaan jasa, kan? Nah, yang ini adalah contoh tentang perusahaan jasa. Gambar yang pertama ini adalah tentang jasa laundry. Gambar yang kedua ini tentang apa? Pengiriman barang. Oke. Kalau yang ada tiki berarti sama dengan yang gambar dengan nomor 2. Oke. Inilah contoh-contoh perusahaan jasa. Kita lanjut. Tadi kan di dalam video itu adalah perusahaan jasa. Itu perusahaan yang menjual tentang jasa. Produk yang tidak berwujud. Tetapi mereka memerlukan keuntungan atau mencari laba. Di dalam perusahaan jasa itu ada ciri-ciri, yaitu tadi produk tidak berwujud, tetapi berupa layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Lanjut. Siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama, tahap pencatatan. Tahap pencatatan nanti kita memakai bukti-bukti transaksi yang ada di video tadi kan. Sesudah itu tahap pengikhtisaran. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan, yaitu seperti perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan, serta laporan posisi keuangan awal. Ini transaksi keuangan dan bukti transaksi. Transaksi keuangan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan. Jenis transaksi ada 2, ada transaksi internal dan ada transaksi eksternal. Transaksi internal ini terjadi pada intern atau dalam perusahaan. Misalnya keputusan penetapan jumlah penyusunan aktiva tetap. Yang kedua, transaksi eksternal berarti transaksi yang terjadi di luar perusahaan, misalnya penerimaan piutang. Tadi ada berapa jenis bukti-bukti transaksi? Dalam video ada 4. Ada cek, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan apa tadi? Yang terakhir, bukti memorial. Nah, di sini ada juga. Oke. Aturan debit kredit, sebelah kiri suatu akun disebut debit, sedangkan yang kanannya disebut kredit. Jadi jenis akun menentukan bagaimana penambahan dan penggunaan yang terjadi di dalamnya dicatat. Untuk setiap akun, semua penambahan akan dicatat pada satu sisi dan pengurangan di sisi yang lain. Aturan debit kredit, misalnya aktiva. Aktiva bertambah di debit dan nanti itu bisa sewaktu-waktu berkurang di kredit. Nah, itu berarti dalam kriteria aktivanya itu apakah masuk debit atau masuk kredit. Nah, kewajiban. Nanti ada ya, kewajiban itu istilahnya apa?
Utang. Oke, orang yang berhutang kepada kita. Berada di posisi debit berkurang. Kalau di kredit itu berarti bertambah. Sedangkan modal itu di debitnya berkurang, di kreditnya bertambah. Akun mempunyai beberapa bentuk. Ada yang berbentuk T, berarti di sisi sebelah kirinya debit, sisi sebelah kanannya kredit. Oke. Ini contoh cara mengisi bukti transaksi. Ini contoh bukti kas masuk. Nah, jadi yang ada tanda panah ini adalah nama perusahaan yang menerima bukti kas masuk. Sudah itu yang si pembayar apakah pakai uang tunai atau cek atau dikirim dari rekening misalkan. Yang ini adalah transaksi pembayarannya. Transaksi pembayaran. Udah itu nanti di sebelah sini siapa yang membuatnya, diterima oleh siapa, dan diketahui oleh siapa. Nah, yang terakhir ini adalah contoh bukti transaksi. Oke. Nah, ini pemberitahuan kalau misalkan mau berbicara, yang tombol yang ini silahkan dibuka, tidak apa-apa. Itu nanti tidak kedengeran kalau kalian ngomong. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Silakan di bawah sheet-nya dipilih sesuai dengan kelompoknya. Diisi. Siapa yang sudah terbuka? Nah, ini di bawah ini ada kelompok 1, ada kelompok 2. Silakan kelompok 1 Alfarizi, Nurella dan Dipa. Kelompok 2-nya itu Arianto, Utin dan Elpa. Dipa udah? Bu. Ya, oke. Salah. Ya, Bu. Masih timbul. Ibot masih timbul. Bisa kelompok yang lain? Kawannya misalkan? Ini dari kelompok 1. Bisa dibantu? Bu. Ya. Di kelompok 1 soal nomor 3 bisa ada, Bu? Di kelompok 1 soal nomor 3. Bisa ada. Tidak ada. Ini tidak kelihatan kah? Coba buka yang spreadsheet yang baru. Yang link dari Ibu. Buka awal. Dari kelompok 1, siapa yang akan mempresentasekan? Silakan. Itu perkiraan yang mempengaruhi transaksi dari gambar di atas itu adalah apa? Kas dan piutang usaha. Kas dan piutang usaha. Oke. Yang nomor 2 dari kelompok 1 itu akun yang di atas apakah masuk ke debit atau kredit yang bersangkutan itu masuk akun apa? Kas di debit, piutang usaha di kredit. Oke, terima kasih Dipa. Nah, yang ini tadi sebenarnya sudah ada isi kan? Jadi hilang. Oke, tak apa-apa. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2. Oke, ini kelompok 2. Pengaruh penambahan dan pengurangan harta. Silakan kelompok 2. Siapa yang akan menjawab? Apa saja? Jawabannya harta tambah berupa kas utang. Oke. Utang berkurang. Oke.
Harta bertambah berupa kas dan utang berkurang. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Jumlah yang harus didebet atau dikredit. Jangan salah ketik ya. Bukan 1 juta, tetapi 100.000. Yang atas ini kan ada 100.000. Jadi kasnya bertambah di debit sebesar 100.000. Piutangnya itu bertambah di kredit sebesar 100.000. Oke. Yang nomor 3. Oke, terima kasih. Ini adalah bagian dari kwitansi. Nomornya kita isi nomor urut dari kwitansi keluarnya yang keberapa. Betul, oke, terima kasih. Telah diterima misalkan dari Ilis Julia, jumlah uang yang diantarnya itu adalah 1 juta. Untuk pembayaran misalkan baju olahraga. Yang ini tanggal, tempat dan tanggal kita menerima kwitansi tersebut. Nah, ini adalah orang yang membuat kwitansi dan ini besaran uang yang diantar oleh kita. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk memperkuat lagi, kita adakan soal pretest. Nah, ini soalnya sudah ada di sini. Silakan diisi. Nomor 1, itu ada 5 soal ya. Namanya silakan kamu isi. Kalaupun tidak apa-apa, tidak diisi tidak apa-apa. Di bawahnya ini silakan diisi sesuai dengan nama-namanya. Jangan salah ngisi ya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah skornya. Wah, semuanya dapat 100. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini? Ada? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan materi kita hari ini tentang perusahaan apa? Perusahaan jasa. Oke, perusahaan jasa. Apa saja bukti transaksi yang kita peroleh kalau di dalam perusahaan jasa? Bukti transaksi cek, Oke. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih siswa. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita mempelajari tentang pengkodean akun. Oke, silakan pimpin doa Al-Farizi. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.